Kenapa keadaan jadi seperti ini? Saka belum ditemukan dan sekarang Dakti juga masih belum sadarkan diri. Sebagai seorang ibu, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan untuk melindungi keluarga dan juga anak-anakku? Halo Bu, Halo Din, kamu di mana? Kok belum ke Bali juga? ini bentar lagi Dinda balik ke rumah sakit kok Bu. Ya udah, hati-hati ya nak ya. Ya. Apa aku terlalu jahat sama Galvin ya? Tapi gimana pun aku juga kecewa karena Galvin lebih memilih pergi. Pak, saya turun di sini aja ya Pak ya? Ya ampun Mbak. Mbak. Mbak maaf Mbak, biar saya bantu Mbak. Nggak apa-apa kok. Mbak nggak apa-apa. Maafin saya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa kok. Saka. Kamu mau ngapain? Kamu nggak bisa nyamperin Dinda. Dinda lagi sedih banget, aku harus tolongin dia, Sel. Saka. Bahaya buat kamu. Ini aku kayak gini karena aku nggak mau kamu kenapa-kenapa ya. Aku gak tega sama Dinda, Sel. Aku harus gimana dong? Saka. Dinda kemana? Arin? Gimana tadi acara di sekolahnya dia? Seru? Harusnya sih bisa jadi seru ya. Cuman aku kesel banget sama Ariana. Masa dia tadi ketemu sama aku di sekolahnya Abian, main nuduh aku sembarangan, terus di tengah-tengah acara, di kegiatannya Abian di sekolah itu, dia malah makin deket sama Abian, Ben. Dan aku ngerasa kayak makin tersisihkan, Ben. Aku jengkel banget. Emangnya ada apa lagi sama Ariana? Ya, dia kesel sama aku, dia cemburu. Dia kesel karena aku deket banget sama Mas Galvin. Padahal kan kamu tahu, Ben, aku deket sama Mas Galvin itu cuma karena urusan Abian. That's it, nggak lebih dari itu. Aku heran deh, kenapa dia bisa secemburu itu ya? Padahal kan Mas Galvin sayang banget sama dia. Ya dia nggak sadar diri aja gitu. Kekhawatirannya dia sama Saka tuh nggak masuk akal. Lebay, berlebihan. Malah bikin Mas Galvin tuh makin sakit hati, tau nggak? Aku nggak ngerti deh, kenapa sih dia se-egois itu? Ri, sebaiknya kamu nggak usah terlibat dalam urusan mereka. Tadi pagi Galvin juga datang ke sini. Dan dia nyariin kamu. Dan aku ngerasa kedatangan dia ke sini itu bukan karena urusan Abian. Emangnya tadi Mas Galvin beneran datang ke sini? Ya. Ri, masalah ini akan terus berdatangan kalau kalian tuh masih akan terus dekat. Bukan hanya Galvin, bukan hanya Ariana, dan bukan hanya kamu. Tapi juga ada aku. Aku cemburu kalau kalian dekat terus seperti ini dan masalahnya sama seperti ini dan terus berlanjut.
Mas Saka sama Selin. Mas! Mas! Mas Saka! Ya, halo? Iya, Besti. Bentar lagi gue kesana kok. Oke. Sel. Saka, sorry aku minta maaf ya. Kayak tadi Ariana lihat kamu deh. Iya, karena kamu narik-narik gini, Ariana makin ngeliat aku. Ya sorry, aku panik. Terus kamu gak usah panik. Kamu angkat, kamu bilang kalau aku udah ketemu. Angkat aja. Kok kamu matiin sih? Kenapa kamu matiin, Sel? Aku minta maaf, Ben. Aku minta maaf banget. Ya. Sekarang ini aku cuma ingin menjadi ibu yang bisa lebih dekat sama Adian, sama anaknya sendiri. Ya otomatis dengan usaha aku yang seperti itu, aku akan lebih sering ketemu sama Mas Galvin. Aku bingung aja dengan semua drama ini tuh, aku semakin bingung, Ben. Aku nggak pengen ngerecokin hubungan rumah tangga Mas Galvin dan Arin. Aku juga nggak pengen bikin kamu di posisi seperti ini. Aku cuma serba bingung aja, aku harus kayak gimana. Padahal aku cuma pengen banyak waktu sama Abian. Oke. Aku ngerti. Ya mungkin ini cobaan untuk hubungan kita supaya hubungan kita bisa lebih melangkah ke jenjang yang serius. Ya aku sih berharap ya hubungan kamu sama Galvin itu karena mengenai Abian ya. Ya nggak ada hal lain ya. Maaf ya. Aku jadi harus bilang begini. Bukannya aku nggak percaya sama kamu loh, tapi... Ya. Aku paham. Sekali lagi aku minta maaf. Kalau memang kondisiku saat ini bikin kamu sangat amat gak nyaman. I'm so sorry, Ben. Aku gak ada niatan seperti itu. Ben, itu kan agendanya Mas Galvin bukan sih? Iya. Nanti biar aku yang balikin ke Galvin. Maafin aku ya, Ben. Jujur sebenarnya aku juga susah untuk bisa lepas dari Mas Galvin. Dan aku tahu ini akan sangat menyakiti kamu, Ben. Seandainya aku memaksakan diri bertahan dengan posisiku yang seperti ini. Segera kamu report akun streamingnya Dita. Kamu lakukan dengan cepat, oke? Saya tunggu laporan selanjutnya. Oke. Pak. Galvin. Vin, gimana masalah kamu dengan Arian? Udah beres? Ayolah, Vin. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tambah lama masalahnya bisa tambah besar loh. Kalian sudah pada dewasa. Harusnya udah paham lah. Iya, Pak. Galvin tahu kalau Galvin salah. Gak seharusnya Galvin meninggalkan rumah waktu itu. Oke. Sekarang kamu bilang sama Papa. Papa harus gimana? Papa harus melakukan apa biar kalian bisa berbaikan lagi? Gimana? Enggak, Pak. Nggak usah.
Gavin bisa menyelesaikan semuanya dengan sendiri, Pak. Ya, terima kasih bantuannya. Gimana tadi ya Non Aren sama Non Riri? Udah mukanya Mas Gandeng tadi begitu lagi. Siapa sih? Aduh gantengnya pipi. Sayang. Bentar sayang. Sayang. Oh sayang. Sayang. Halo, dengan Yasmin di sini. Maaf ini dengan siapa ya? Oh, iya, Bu Niken, Abiannya sedang tidur. Oh iya, nanti saya kabarin kalau sudah bangun ya Bu ya. Iya, mari. Mbak, ruangannya Pak Dante di mana ya? Ruangannya Pak Dante ada di Ruby VIP nomor 5 ya, Pak? Oke, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sus, saya cuma mau pesan aja. Kalau ada orang yang tanya kamar anak saya, tolong jangan kasih tahu. Karena anak saya sekarang lagi dalam masa pemulihan, jadi saya tidak mau diganggu. Baik, Bu. Tapi maaf, barusan ada yang mencari ruangannya Pak Dante, Bu. Siapa, Sus? Bapak yang itu, Bu. Mana, Sus? Nggak ada. Wah, barusan ada di situ kok, Bu. Mungkin udah pergi kali ya. Apa orang yang menyakiti Dante akan datang lagi? Oke, kalau gitu. Terima kasih infonya ya. Baik, Bu. Mohon maaf ya sebelumnya. Ayo. Enggak, Sel. Aku nggak mungkin juga ke rumah. Aku nggak mungkin ke rumah. Nggak ada siapa-siapa juga di rumah. Aku mendingan balik ke rumah sakit. Terus kamu nemuin Ariana? Mana sih? Ada yang Ariana berhasil ngikutin kita lagi. Saka, tapi Ya, kamu pulang. Mas, ini beneran kamu, Mas. Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Kamu baik aja kan, Mas? Akhirnya, Mas, aku bisa nemuin kamu, Mas. Selama ini aku nyariin kamu, Mas. Kemana-mana, Mas. Jadi selama ini kamu nyariin aku ya, Ren? Hubungin Yuna nggak ya? Angkat nggak ya? Halo, Tom? Yun, bisa nggak kita ketemu hari ini? Sekalian makan siang. Aku juga mau minta maaf soal pertengkaran tadi pagi, Yun. Aku sadar, aku kekanak-kanakan. Aku udah ada janji sama Ariana. Maaf ya nggak bisa. Oh, yaudah kalau gitu aku tungguin urusan kamu sama Rina sampai selesai. Kali ini gue gak boleh lari dari masalah. Semua harus segera selesai. Oke. Nanti kita makan di kantor aja ya. Yaudah kalau gitu aku masakin di sini ya. Iya. Tom, sebentar aku mau cek message dulu, ada pesan baru soalnya. Oh, iya sayang. Halo, Tom. Barusan Ariana ngabarin kalau kita nggak jadi ketemu. Jadi aku bisa ke restonya Mbak Riri sekarang. Yaudah, aku tungguin ya. Iya. Bye, see you. Ada apa, Bu? Din, tadi
pihak resepsionis bilang sama ibu, katanya ada orang yang nanyain di mana kamar Dante. Ibu khawatir kalau orang yang nanya itu orang yang udah mencelakai Dante. Kayaknya kita harus lebih hati-hati deh, Bu. Karena orang itu kan kapan aja bisa datang ke sini. Iya, Bu. Halo? Oke, saya akan segera ke sana ya. Siapa, Bu? Staf dari kantor, Din. Ibu harus ke kantor karena ada hal yang harus diputuskan. Ya udah, Ibu ke kantor aja, nggak apa-apa kok, Bu. Aku yang jaga Dante di sini. Beneran nggak apa-apa? Iya, nanti aku juga bisa minta tolong security untuk jagain di depan. Ya udah, kamu hati-hati ya. Bu khawatir banget ninggalin Dante di sini. Iya, Bu, pasti. Ya udah, Bu jalan ya. Hati-hati ya, Bu. Ya. Maaf kalau kamu khawatir. Maaf. Apa Mas, aku cuma ngerasa bersalah aja. Kenapa jadi kamu yang ngerasa bersalah, Rin? Nggak, karena aku malam sebelumnya itu sempat ngelihat mobil kamu parkir di gedung tua. Cuman aku nggak ngecek keadaan kamu seperti apa, Mas, karena aku pikir ya udah aku nggak peduli lagi, nggak peduli kamu mau ngapain, kamu mau gimana juga terserah kamu. Cuman pas orang semuanya pada cemas, khawatir nyariin kamu, aku makin merasa bersalah karena malamnya itu aku ngeliat banget mobil kamu ada di sana. Dan orang-orang pada bilang katanya kamu luka bakar seluruh tubuh, terus aku sempat mimpiin kamu. Banyak hal yang bikin aku ngerasa kayak aku makin salah aja karena aku nggak ngecek keadaan kamu waktu itu. Aku lihat tadi kamu sama Selin, Mas, di depan rumah sakit. Kamu ngapain? Selin udah tahu keadaan kamu sekarang? Aku sebenarnya lagi nenangin Selin. Si Dante soalnya masuk ke rumah sakit. Kenapa Dante masuk rumah sakit? Dante dipukulin sama orang nggak dikenal dan sekarang geger otaknya. Makanya karena si Selin panik banget, aku coba nenangin dia. Ada Dinda juga sih rumah sakit. Tapi kamunya sendiri gimana? Nggak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Sampai sekarang sih Raja cuma tangan aja ngeseleorin. Dan orang-orang taunya ya aku hilang atau mati. Dan aku memang harus kayak gini deh. Aku punya alasan kenapa aku harus nutupin ini semuanya. Aku kayak begitu dan cuman kamu aja yang tahu. Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa dulu ya. Semua orang cemas nyariin kamu, termasuk aku. Maksud aku, karena aku ngerasa bersalah banget. Seperti tadi aku bilang sama kamu itu, Mas. Iya, aku ngerti. Barin aja keluarga terdekat kamu, Mas. Seenggaknya biar mereka nggak khawatir aja. Nanti aku kabarin. Cuman sekarang memang aku nggak boleh ketahuan kalau aku ada di sini atau aku selamat karena kejadian kemarin. Nanti aku ceritain sama kamu, ya. Thank you. Maaf. Makasih ya, Rin. Udah khawatir sama aku. Bye. Pasti kesini mau cari Tommy ya? Iya, Tommy-nya ada? Ada, dia lagi di dapur tuh. Katanya lagi masak makanan spesial buat kamu. Lucu banget sih kalian berdua nih, kayak masih pacaran deh. Ada apa, Mbak?
Mbak kalau ada sesuatu yang mau diceritain, nggak apa-apa cerita aja. Aku dengerin kok. Aku bingung sih Yun, ceritanya harus dari mana. Jadi, tadi aku ke sekolahnya Abian, ketemu Arin. Terus kita kayak berkonflik gitu. Lumayan agak tegang sih antara aku sama Arin. Cuman jatuhnya aku jadi makin, gimana ya, makin gak enak hati aja gitu sama dia. Mungkin kamu bisa bilangin Ariana gitu, nasehatin gitu. Bilangin soal apa? Kok masih di sini? Mangkir ya dari kerjaan? Kok diam aja? Tenggorokan saya lagi nggak enak. Oh, kamu anak magang baru ya? Udah. Ayo kita keburu cariin Panado, nanti malah kena omel lagi. Ayo. Let's go, baby. Pak, saya minta tolongnya untuk Bapak jaga di sini. Jangan ada sembarangan orang yang boleh masuk selain keluarga sama petugas medis. Siap, Bu Dokter. Dokter Dinda diminta Dokter Lucy untuk ke ruangannya sekarang. Oh, oke. Saya segera ke ruangannya. Ingat ya Pak, jangan ada sembarangan orang yang boleh masuk. Siap. Makasih ya Pak. Mbak. Ya? Mbak mau ke ruangan yang itu ya? Iya. Biar saya aja yang ngecek ya. Biar saya sekalian belajar karena saya anak magang baru di sini. Oke? Oke, boleh silakan. Yuk. Siap. Permisi, Pak. Ya bilangin aja kalau Mas Galvin tuh sebenarnya kecewa berat sama Arin karena Arin terlalu perhatian banget sama Saka. Oh, soal itu. Kalau soal itu aku juga udah bilang sama Ariana, Mbak, untuk bilang sama Galvin kalau dia mau cari Mas Saka dan gak boleh sendirian. Ariana tuh ngerasa bersalah banget loh atas hilangnya Mas Saka, Mbak. Iya, aku tahu. Cuman itu jadinya malah bikin Mas Galvin tuh makin cemburu, Yun. Iya. Nanti aku bilangin Ari. Yaudah, aku balik ke sana dulu ya. Kamu cek tekanan darahnya ya. Bisa ketahuan nih, gue perawat gadungan. Aduh, gimana dong ini? Gue kan nggak ngerti. Kamu diem aja, ayo.
Iya, halo. Oh, baik, Mbak. Saya disuruh kepala perawat untuk ambil obat sekarang. Kamu bisa kan ngecek pasien dengan sendiri? Iya, bisa. Saya tinggal dulu deh. Nanti hasilnya kamu catat di sini, Pak. Saya tinggal ya. Permisi, suster. Pasien atas nama Dante, ruangannya di ruangan apa ya? Mohon maaf Pak, tidak ada pasien atas nama Dante yang dirawat di sini. Mungkin Bapak salah rumah sakit? Saya keluarganya dan saya tahu kalau Dante dirawat di sini, suster. Mungkin Bapak salah lihat Pak. Atau Bapak bisa coba hubungin keluarganya lagi aja untuk memastikannya kembali. Makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Kenapa nggak aktif sih, Sel? Maaf Bu, apa benar menghilangnya Saka karena ulah Dante yang ingin memisahkan Dinda dari Saka? Bicara apa, Kak? Semuanya itu tidak benar. Maaf Bu. Tapi bukankah hubungan Dante dan Saka selama ini memang tidak baik, Bu? Kabarnya mereka juga sering berselisih. Atau mungkin Ibu ada pendapat terkait dengan hilangnya Saka? Masa nggak ada yang tahu sih ruangan Dante di mana? Permisi. Iya. Suster, ruangannya Dante di mana ya? Oh, itu Pak yang depannya ada security. Oke, makasih. Iya. Misi Pak. Maaf Pak, selain petugas medis dan keluarga dilarang masuk. Gini Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya ini saudaranya Dante dan saya mau masuk ke dalam. Tapi saya tidak ada amanah untuk mengizinkan orang sembarang masuk. Ya, saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya cuma mau jenguk Dante aja Pak. Dari mana lo? Aku habis dari ruangan dokter. Dante gimana keadaannya? Baik-baik aja kan? Dante masih belum sadar, Sel. Kamu kemana aja sih dari tadi? Kenapa baru datang? Gue ke kantor dulu. Ada sedikit trouble. Maaf, Ibu keluarganya Pak Dante ya Bu? Ya, betul. Kenapa? Tadi ada yang datang dan menanyakan ruangannya Pak Dante, Bu. Siapa lagi yang nanya ruangan Dante? Orang itu tadi pakai topi dan masker putih sih, Bu. Tapi tenang aja, saya nggak ngasih tahu kok di mana ruangannya Pak Dante. Bagus. Makasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Kenapa buru-buru banget? Ibu tadi titip pesan. Buat kita hati-hati karena komplotan Dion bisa datang kapan aja, Sel.
Maaf, Pak Dante sedang diperiksa oleh perawat. Perawatnya perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Pak. Pak, kejar Pak. Dante, tahan Dante. Suster! Dante. Dion? Sal, itu Dion, Sal. Dion, Dante. Pak, tolong kejar orang itu, Pak. Baik, Bu. Tolong ya, Pak. Oh ya Bu, mengenai kabarnya Dante, apakah benar saat ini Dante masih belum sadarkan diri? Apakah yang mencelakai Dante adalah Saka? Kalian semua bisa diam nggak? Hah? Tolong dong, hargai perasaan saya sebagai orang tua. Orang tua yang anaknya sedang kalian gosipkan yang tidak benar. Apalagi saat ini anak saya yang satu hilang, yang satu lagi di rumah sakit. Kalian ini sebagai manusia punya hati nggak? Catat semua ucapan saya tadi ya, tanpa diedit. Permisi. Dante, Mas. Mas, kamu nggak apa-apa? Mas, kamu kemana aja sih? Oke, aku nggak apa-apa. Nanti aku jelasin semua sama kamu. Yang penting kamu coba cek si Dante tadi mukanya dibekap sama si Dion. Din, tolongin Dante dulu, Din. Dante. Sayang. Gimana? Din, gak apa-apa, Din. Rin? Hey. Tumben kamu kesini? Aku mau minta maaf sama kamu, Vin. Aku salah karena aku egois dan aku nggak coba buat ngertiin perasaan kamu. Aku ngaku aku salah. Aku minta maaf ya, sayang. Aku seneng banget kamu bisa ngerti dan mengakui kesalahan kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu mau minta maaf juga sama aku? Kamu ngerasa salah juga? Gue harus berhasil cari tahu kerjaan Coki apa. Lo ngapain sih ngikutin gua, hah? Apaan sih lo, Cok? Tadi gue gak sengaja aja ngeliat lo, makanya gue mau nyamperin lo. Gak usah bohong deh, Dit. Lo tuh sengaja kan niat buat ngikutin gua kan? Hah? Jadi lo gak usah ngelesin gua. Iya. Gue cuma penasaran aja sama kerjaan lo tuh kerja apa sih? Habisnya mencurigakan banget, makanya gue ngikutin lo. Gua nganggur. Gua lagi cari-cari kerjaan apa yang bisa gua kerjain. Masih nanya lagi. Si Coki beneran gak mau ngaku ternyata. Yaudah, gue mau balik dulu deh. Mau streaming gue. Lo mau join gak? Enggak, lo aja. Awas ya, gue gak bakal kasih uangnya ke lo. Terserah lo deh, Dit. Mau lo pakai duitnya buat apa kayak terserah. Gue yakin
Coki sekarang punya backingan yang sama kayak dia. Aku nggak ngerti. Kamu kesini minta maaf dan mengakui kesalahan kamu. Terus kamu suruh aku minta maaf untuk sesuatu yang nggak aku lakukan. I don't get it. Jadi kamu nggak ngerasa salah? Sedikit pun nggak ngerasa salah? Aku bingung banget sekarang. Aku nggak ngerti salah aku di mana, Rin. Aku udah menghindar ketemu sama Rin. Oke? Aku nggak mau ketemu dia lagi, nggak mau ngobrol sama dia lagi. Kalau kamu masalahin aku ngobrol sama dia kemarin, itu salah paham. Dan aku udah bilang sama kamu, tuh salah aku di mana? Aku datang ke sini baik-baik ngomong sama kamu, Vin. Aku mengakui kesalahan aku, tapi ini respon kamu. Pakai gebrak-gebrak meja kayak tadi. Pantas aku diperlakuin kayak gini, Vin. Ya, aku refleks aja. Dan yang aku bingung, sesulit itu ya kamu minta maaf dan mengakui kesalahan kamu. Susah banget. Terus kamu gimana? Kamu gak ngerasa salah sama sekali kan? Aku mau ngakuin salah apa? Kamu kan yang pengen aku memperpanjang masalah ini, iya kan? Kamu yang memperbesar masalah ini, Vin. Harusnya ya udah kalau mau dewasa, maaf-maafan aja. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Emang semuanya aku yang salah. Dari awal sampai akhir sampai sekarang, aku yang salah. Kamu nggak pernah salah, Vin. Nggak pernah sama sekali nggak pernah gitu salah. dong, Rin, hey. Non, mau kemana? Mau ayah antar? Gak usah, Pedro. Makasih. Waduh, Nonarin kenapa ya? Lapor, jangan lapor. Ayah mesti lapor nih ke Sar. Cumi, gila semangat banget. Ngapain sih? Bon, telat banget lu datangnya. Kenapa? Iya, lu tinggalan berita lu. Tadi Yuna datang ke sini, terus diajak ngobrol sama Mbak Riri. Ternyata Mbak Riri itu lagi berantem sama Arin. Ini masalahnya perkaranya Galvin. Kenapa sih? Emang cemburu-cemburuan lagi? Ini lebih parah, Bon. Parah nih. Soalnya tadi Mbak Riri itu sempat nyuruh Yuna buat ngobrol sama Arin. Aduh, bentar Tom. Lo itu kalau ngejelasin sesuatu bisa detail nggak? Gue nggak paham nih. Jadi intinya, Mbak Riri itu lagi berantem sama Arin. Oke. Nah ini nih masalahnya karena si Ariana ini masih cemasin Saka. Masih sering kepikiran soal Saka, Bon. Jadi Mbak Riri sakit hati kan karena Galvin digituin sama Ariana. Tom. Sar, Sar ganggu. Ini Pedro kenapa kok lari-larian begitu? Itu tadi Ai ketemu sama Non Arin di depan. Non Arin pergi, tapi mukanya sedih, Sar. Ai bingung, Sar. Takutnya ada apa-apa, cuman Ai harus standby sama Sar. Gimana ya, Sar? Wajah Arin sedih? Iya. Di mana sekarang Arin ya? Udah pergi, Sar. Tadi Ai tawarin mau diantar atau enggak, katanya nggak mau. Langsung pergi aja gitu, Sar. Ada apa ini? Pedro sekarang standby di mobil ya? Siap, Sar. Mari, Sar. Iya. Ada apa ini?
Ada apa dengan anak saya Dante, Dok? Tadi Dion datang ke sini, Bu, untuk berusaha nyakitin Dante. Alhamdulillah, untungnya Pak Dante tidak apa-apa. Kalau terlambat 1 menit saja, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tolong diperketat keamanannya dan jaga baik-baik ya. Kalau bisa bergantian jaganya. Ya dok, terima kasih dok. Kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih ya dok. Syukurlah Dante nggak kenapa dan untung ada kalian berdua. Bukan karena kami, Bu. Tapi Bu, Saka? Kamu kemana aja, nak? Maafin Saka ya. Saka jelasin nanti semuanya sama Ibu. Ya udah, yang penting kamu selamat. Ya. Lo ngomongin gue? Hah? Enggak, tapi maksud gue cuman cerita sama Bona, Mbak. Cerita sama Bona kalau lo lebih ngebela Arin dan gue yang salah gitu. Enggak. Maksud gue cuman cerita aja sama Bona, Mbak. Mbak Riri. Bon, ini Mbak Riri akhir-akhir ini kenapa sensi banget ya? Lo lihat kan? Serem deh kemana. Gue harus bikin kopi lagi nih gara-gara gue kaget. Biar buruan lo bikin, nanti pelanggan lo ngambek kamu. Bisa nggak? Bisa. Vin? Belum pulang, Pik? Papi mau bicara sama kamu. Soal apa ini? Itu barusan Pedro kasih kabar ke Papi. Kalau Arin itu keluar dari kantor terburu-buru dan wajahnya itu bersedih. Sebesar itu masalah di antara kalian sekarang ini. Biasalah, Pi. Masalah pasangan aja. Iya, masalahnya apa? Kalau kamu gak cerita, Papi nggak tahu. Pi, ini kan masalah Galvin dan Arin. Biarkan kami menyelesaikan sendiri, Pi. Galvin nggak mau ada orang lain yang ikut campur masalah kami. Apa kamu bilang? Orang lain? Saya ini papi kandungnya Ariana. Saya berhak tahu apa yang sedang terjadi sama anak saya. Jadi memang hampir aja Saka itu dibakar hidup-hidup sama Dion. Tapi untungnya saat Saka nggak bisa ngapa-ngapain, badan Saka diikat dan api udah nyebar kemana-mana, ada yang bantuin Saka, ada yang nolongin Saka. Dan Saka ditolongin sama dia sampai Saka benar-benar sembuh. Siapa orang itu yang udah nyelamatin kamu? Warga sekitar, Bu. Yaudah, nanti kamu ajak ibu ketemu langsung sama orang itu ya. Ibu ingin langsung mengucapkan terima kasih karena dia udah nyelamatin kamu. Pasti, Bu.
Saka kayaknya harus samperin Bona sama Tommy dulu, Ibu. Mereka kayaknya panik banget nyariin Saka. Enggak, Mas. Kamu gak usah kemana-mana dulu, kondisi kamu juga lagi nggak baik. Sebentar doang kok. Saka, apa yang dikatakan Dinda itu benar. Kamu gak usah pergi dulu ya. Kamu kirim message aja kan bisa. Saka janji gak akan lama. Ya, Din. Kamu udah ada nomor yang... Aku telepon kamu nomor baru aku. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya, Nak ya. Ntar kita ngobrol di rumah. Iya, sayang. Mas hati-hati ya, kabarin aku. Bu, Dante bangun, Bu. Dante. Iya, Pi. Maaf. Bukannya Galvin nggak menghargai Papi sebagai orang tua Arin, tapi Galvin dan Arin maunya menyelesaikan ini dengan sendiri aja, Pi. Maksudnya nggak mau melibatkan orang lain, takutnya nanti salah paham gitu. Maaf ya, Pi. Oke, Papi coba percaya sama kamu ya. Tapi tolong, kamu selesaikan masalah kamu. Karena Papi nggak bisa melihat anak Papi itu berduka, bersedih seperti itu, Galvin. Iya, Pi. Papi nggak mau ya, Vin. Kalau sampai kamu membuat luka hati Ariana, Papi nggak akan maafkan kamu. Ingat itu ya. Apa omongan aku tadi ke Arin salah ya? Aku bingung banget sekarang. Aku nggak ngerti salah aku di mana deh. Aku udah menghindar ketemu sama Rian. Oke? Aku nggak mau ketemu dia lagi, nggak mau ngobrol sama dia lagi. Kalau kamu masalahin aku ngobrol sama dia kemarin, itu salah paham. Dan aku udah bilang sama kamu, terus salah aku di mana? Kenapa harus berakhir seperti ini? Kenapa sekarang Galvin jadi keras kepala banget? Seharusnya kita baikan sekarang. Tapi ini... Halo Besti. Sorry gue nggak bisa hari ini ya. Gue habis berantem sama Galvin. Jadi gue butuh waktu sendiri. Ntar kalau gimana gue kabarin. Sorry ya. Hai sayang. Syukurlah kamu udah sadar, Dante. Bu. Dina. Sayang. Kamu siapa? Kamu bercanda ya? Aku istri kamu lah. Kamu nanya? Istri?
belum menikah. Dinda. Kita aja kuliah belum selesai kan? Ternyata bener kamu. Are you okay? I'm okay. Ada yang bisa aku bantu mungkin? Nggak usah. Makasih, Dok. Aku cuma butuh waktu untuk menenangkan diri aja. Aku nggak mungkin di sini berduaan sama Ariana. Nanti bisa membuat orang jadi salah paham lagi. Rin, kalau kamu butuh bantuan, bilang aku aja ya. Ingat, kamu nggak sendiri. Aku pergi. Sini. Lo apa-apaan sih? Gue gak ada waktu untuk ngeladenin lo ya, oke? Gue butuh bicara sama lo. Oh iya, Bebe. Ya udah, apa? Lo ada hubungan apa sama Coki? Gue liat akhir-akhir ini Coki beda sama gue. Atau jangan-jangan Coki itu sebenarnya komplotan lo ya? Buat nyerang gue dari belakang? Iya. Ini orang kenapa ketakutan banget ya? Terlalu overthinking sampai nuduh yang enggak. Oh iya, gue kerjain aja sekalian. Lo ternyata peka juga ya dengan hal-hal yang kayak gitu ya? Apa jangan-jangan lo pernah ngandung anak gue, jadi lo kontak batin sama gue ya? Gue serius ya? Lo beneran komplotan sama Coki? Kalau emangnya kenapa? Udah tahu gue komplotan sama Coki, tapi masih aja lo deket sama Coki. Udah, gue capek ngadenin lo. Bye, baby. Maaf Bu, bisa kita bicara berdua? Bisa dok. Gimana dok? Bu, mengenai kondisi Pak Dante Bu, saya sudah lakukan tes darah untuk mendeteksi infeksi pada otak. Dan juga sudah melakukan CT scan untuk mengetahui pendarahan atau kerusakan pada otak Pak Dante. Dan hasilnya saya menyimpulkan Pak Dante sekarang ini mengalami amnesia parsial. Jadi ingatannya untuk beberapa tahun belakangan ini terhapus.
Maafin Arin, Pi. Arin masih belum bisa ngadepin Galvin. Arin juga gak mau bikin papi khawatir. Kenapa lo jadi kayak gini sih, Rin? Kenapa lo jadi gak dewasa banget buat ngadepin semua ini? Tapi anak saya masih mengenalin saya dan juga Dinda. Memang ingatannya sebagian hilang. Mungkin ingatannya soal Ibu dan Dinda masih tersisa. Kalau dari kata-katanya Danti tadi kayaknya Danti masih ngira sekarang itu dia masih kuliah. Makanya Danti cuma inget Dinda sama ibu aja. Sementara orang-orang yang belum lama Danti kenal, Danti gak inget sama sekali. Iya, Din. Hai sayang. Aku mohon sama kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri kayak gini, Rin. Please. Aku salah. Aku pantas untuk dihukum. Aku egois, aku nggak mikirin perasaan kamu. Aku bukan wanita yang baik buat kamu. Aku bukan istri yang baik buat kamu. Aku juga bukan ibu yang baik buat Abian. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gini. Aku tahu kok, aku juga salah. Aku minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku ya. Aku tahu dalam pertengkaran kita berdua ini, pasti kita berdua sama-sama dirugikan. Sama-sama saling nyakitin satu sama lain dan emosi. Tapi suami saya ada kemungkinan untuk sembuh kan ya? Insya Allah kemungkinan masih bisa disembuhkan. Cuma butuh waktu dan proses pemeriksaan secara berkala. Makanya untuk saat ini biarkan Pak Danti istirahat dulu ya. Jangan dipaksakan untuk mengingat semuanya. Karena itu bisa berakibatkan fatal. Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Masih ada pasien yang harus saya periksa. Terima kasih dok. Mari. Cel, sabar ya. Mudah-mudahan Danti bisa cepat pulih dan kembali ingat sama kamu. Iya Bu. Sar, Nona Arin udah pulang juga nih, Sar. Apa mau Ai cari aja, Sar? Ini sepertinya Arin lagi ingin sendiri ini, Pedro. Tapi kita tunggu aja. Sampai 1 jam lagi kalau dia belum kembali, kita cari dia ya. Baik, Sar. Ai depan ya, Sar. Iya, Pedro.
Mami, maafin Papi ya. Ternyata Papi masih belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk Arin. Sejak Mami udah gak ada di samping Papi, Papi suka merasa bingung. Kalau keadaan seperti ini, Papi gak tahu harus apa yang Papi lakukan. Tahu kalau kita lagi berantem pasti ini terlihat kayak kekanak-kanakan, aku tahu. Tapi menurut aku ini juga perlu biar kita berdua bisa menghadapi masalah dengan dewasa. Maafin aku ya. Juga minta maaf, Win. Soal Misaka. Pas kau udah ketemu, nggak tahu gimana ceritanya dia udah kembali. Jadi aku udah nggak punya perasaan bersalah lagi, aku udah nggak ada rasa hutang budi lagi. Syukurlah kalau gitu. Aku seneng banget dengernya. Berarti kita udah baikan nih. Berikan bahuku Kita pulang yuk. sampai engkau mengerti. Ku cinta sejatimu, tinggallah di hatiku. Selamanya tetap di hatiku, agar kita bisa menua bersama. Tom, udah kan? Udah Bon, cuman ntar lagi ya, soalnya bentar lagi juga tutup kok. Ya udah, berarti nanti kita langsung cabut aja ya? Iya pasti, langsung cabut lah kita. Tapi kita mau nyarinya di mana lagi? Gedung tua. Kita kan udah cari di semua dekat daerah area gedung tua, tapi nggak ada nemuin apa-apa. Di mana coba? Iya sih. Apa sebaiknya kita cek satu-satu rumah warga? Kita pastiin ada Saka nggak di sana gitu. Ya nggak mungkin lah, Tom. Kalau kita kayak gitu yang ada kita digebukin warga, dikirain maling, tau nggak lo? Ya terus gimana? Klinik, rumah sakit, Dinda sama keluarganya udah nyari Bon, cuman kan nggak ketemu. Yaudah itu nanti aja lah kita pikirin di jalan ya. Lo kelarin aja dulu. Kan udah kelar, tinggal tutup aja nih. Nyalain gue ya. Sal. Ya, Bu. Sekarang kita bergantian aja menjaga Dante ya. Kamu sama Dinda pulang biar Ibu yang jagain dia. Gak usah Bu, biar Selin aja yang jagain Dante. Maaf. Apa boleh biar Dinda aja menemani saya di sini? Ini semua terasa asing buat saya. Saya ngerasa gak nyaman. Ya nggak apa-apa Bu. Minta tolong ya. Kalau ada apa-apa kamu hubungin Ibu ya. Iya Bu, pasti. Ayo, Sal.
Maaf ya, Din. Saya jadi ngerepotin kamu. Enggak. Gak apa-apa kok, aku paham kondisi kamu gimana sekarang. Apa benar, Din? Cewek tadi itu istri saya. Ya. Ya mungkin kamu sekarang lupa sama istri kamu. Namanya Selin. Tapi mungkin kamu bisa ngerasain detak jantung kamu lebih kenceng kalau ada dia. Kamu itu cinta banget sama Selin, Dante. Kamu bahkan bisa ngelakuin apapun untuk selalu sama Selin. Justru sekarang saya bisa merasakan detak jantung saya lebih kencang saat saya bersama kamu seperti sekarang ini. Sak, lu dari mana sih? Kenapa nggak ngabarin kita, Sak? Hah? Lu kemana aja, Sak? Sak, ini jujur, sorry nih. Sorry kalau gue mikir gitu. Gue pikir lu udah mati. Dan di dalam pikiran gue nggak mau berdamai sama itu. Makanya gue sama Tommy tetap nyariin lu. Sorry. Ceritanya panjang, nanti gue pasti ceritain. Sorry banget. Gua tiap malam nangisin lu, Sak. Lu tanya Yunano. Gue tanya dinding apartemen gue. Gua kabarin yang lain. Yang lain pada khawatir banget semuanya sama lu, Sak. Iya. Tapi lu gak sedih, Tom? Gon? Iya. Tom? Loh, Saka? Ini kok pada diem? Duduk. Iya, lupa gue. Ayo, duduk. Tom, bikinin minum buat Saka ya. Ayo, cepetan. Gak apa-apa. Aku kaget banget loh di sini. Berdiri, sebelum saya minta maaf kalau semuanya kaget, khawatir. Ceritanya panjang banget. Kondisi kamu sekarang gimana? Beginilah, cuman tangan aja kayak. Saya nggak tahu dislokasi atau gimana, tapi masih sakit. Tapi syukurlah kamu udah pulang ya. Dante, maaf. Aku udah nikah. Kamu udah nikah? Sama siapa? Mungkin kamu bingung juga sih kalau aku ceritain sekarang, tapi aku nikah sama saudara tiri kamu. Anak kandungnya ibu. Kita juga udah lulus kuliah sekarang. Udah lewat masa-masa itu, Dante. Dante, kamu kenapa? Dante. Sakit banget, Din. Ucapanku hanya akan maksa memori Dante untuk balik lagi. Dan itu pasti menyakitkan. Dante, aku gak bakal maksa kamu untuk ingat kejadian sekarang. Kamu istirahat aja ya. Enggak apa-apa, Din. Tadi tiba-tiba aja kepala saya tuh kayak berdengung. Tapi please, kamu temani saya di sini ya. Iya. Gitu sih, Mbak. Nanti. Mas Ben. Ini lu Saka? Iya, Saka. Wih, gila, selamat. Au. Selamat. Tapi lu fine-fine aja kan? Iya. Baik-baik aja. Maaf kalau kaget, khawatir. Maaf. Gila. Lu tau nggak? Semua ini ngawatirin lu loh. Saya minta maaf ya, Mas Ben ya. Mbak Ridi. Enggak lah. Gue sama Mas Ben aja lah. Iya, Ben. Ben, kita pulang dulu yuk. Oke, ayo. Oh, buru-buru banget, Mbak Ridi.
Sebenarnya enggak sih, pengennya juga masih di sini, cuman memang harus pulang dulu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Di sini aja, enakin aja, mau makan minum bebas. Tom, siapin yang paling enak ya. Lu masakin lu yang enak tadi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Makasih Mbak Rini. Ben, thank you. Kapan-kapan kita ngobrol ya. Siap. Tom, jangan lupa nanti kunci restonya ya. Siap, Mbak. Hati. Duluan ya. Oh, Gimana sih? Canda mulu. Terus, lanjut. Tadi ceritanya sampai mana? Apa? Itu sampai Dion ngebakar gudang. Dion itu bukan manusia, bukan orang, Tom. Bahkan dia bukan setan, Tom. Sakit tuh orang. Tapi untungnya, Sa, ada orang yang ngeliat lo terus dia nyelamatin. Kalau nggak, gue nggak tahu nih nasib lo gimana. Jujur ya Tom, gue juga sebenarnya nggak tahu nasib gue bakal seperti apa. Karena di posisi badan gue diikat dan api udah ada di mana-mana tuh, gue udah pasrah sih. Gue udah pasrah. Tapi sekarang karena dikasih kesempatan lagi sama Tuhan, gue pasti akan membenerin hidup gue. Dan gue akan memperbaiki hubungan gue sama orang-orang terdekat, sama orang-orang yang sayang sama gue dan orang-orang yang sayang. Kita tuh beruntung banget tahu pulang jam segini. Aku berpikir ini bentar lagi hujan. Ya kan? Lihat deh. Aku biasa ngeramal sekarang. Ya, dikit-dikit sih. Syukurlah kalau mereka udah baik kan. Aku tadi nggak sengaja sih ketemu Arin, dia tuh lagi nangis. Dan ternyata keputusan aku tuh nggak salah ya. Buat kasih tahu Galvin kalau Ariana tuh ada di sana. Kamu yang bikin mereka baikan. Kenapa sih Mas Galvin tuh gampang banget maafin Ariana? Papi. Arin, kenapa kamu selalu begitu sih, Nah? Papi telepon kamu, teleponnya nggak diangkat. Papi tuh cemas, sayang. Iya, Arin minta maaf nih. Ini kalian sudah berbaikan kan? Udah, Pi. Udah baik kan? Syukurlah. Kamu tahu nggak, Vin? Kalau Papi tahu antara kalian itu ada bertengkar, Papi tuh jadinya khawatir. Nggak tenang, Papi. Iya, Pi, soalnya Galvin juga nggak tenang kalau harus marahan terus sama istri tercinta Galvin ini yang keras kepala tapi manis. Seneng Papi lihatnya. Ayo duduk Arin, Galvin duduk. Iya, Pi. Yasmin, siapin deh, bikinin nih untuk Galvin, untuk Arin, minuman hangat aja. Kamu kenapa bilang begitu? Enggak apa-apa kok. Rin, kamu nggak merasa sepi tinggal sendirian di sini? Enggak, aku nggak ngerasa kesepian, Ben. Lagian kan aku di rumah tuh cuma beberapa jam kan. Malah waktuku tuh habisnya banyak di resto. Iya, justru itu. Kamu bisa jual rumah ini, terus abis itu kamu cari tempat yang lebih dekat sama resto. Di dekat resto ada loh, unit apartemen yang available. Jadi kamu biar nggak terlalu bolak-baliknya terlalu jauh gitu loh. Akan jauh lebih baik kalau kamu tinggal jauh dari Galvin, Rin. Kamu keberatan antar jemput aku karena kejauhan? No, bukan itu maksud aku. Terus? Ya supaya kamu nggak tinggal sebelahan sama Galvin. Sel. Ya, Bu. Danti sama Dinda itu sudah berteman lama. Dari waktu mereka masih sama-sama kuliah. Ibu harap kamu bisa mengerti dan kamu nggak salah paham ya. Ibu juga nggak mau membebani kamu.
Apalagi lihat kamu sama Dida berantem cuma gara-gara hal ini. Iya Bu, Selin juga berusaha buat ngerti. Selin juga gak mau maksain Dante buat ingat semuanya dulu. Nanti berjalan dengan waktu juga dia pasti akan ingat semuanya. Ingat kalau Selin istrinya. Ya. Yaudah kalau gitu Ibu ke kamar dulu ya. Sayang, kamu tahu dari mana kalau Saka selamat? Oh, jadi Saka udah ditemukan? Iya, Vin, aku nggak sengaja ketemu sama Mas Saka di depan rumah sakit. Awalnya tuh Arin nggak terlalu yakin sih kalau itu Mas Saka, karena penampilannya kayak tertutup gitu, pakai topi, pakai masker. Cuman pas Arin pastiin ternyata benar itu Mas Saka. Syukurlah kalau Saka sudah kembali. Anjani pasti sekarang sudah lega. Apa perlu aku hubungi Anjani ya? Jadi selama ini Saka dirawat di rumah sakit itu. Kok selama ini nggak terdeteksi sama kita ya? Enggak, bukan. Sayang, dia lagi jengukin Dante. Dante kenapa emangnya? Sak, gue ada informasi. Ini biar lo tahu nih ya. Selama lo ngilang, nih sahabat lo si Cumi berantem terus sama istrinya. Pusing kepala gue. Kenapa? Ya ini, kayak gini. Ini memang mereka nih pasangan yang awet. Awet dari pacaran sampai nikah berantem terus. Gue ada di tengah-tengah. Gimana gak mumet kepala gue? Bon, tapi kan yang penting sekarang udah nggak berantem gua, udah baikan. Lagian itu berantem, bumbu dari pernikahan, percintaan. Itu yang bikin hubungan gue awet. Lu belum nikah nih, bumbu nasi goreng. Yang pasti beda sih bumbu lu sama bumbu pernikahan gue sama. Tapi Sat, sebelum lu ngilang, lu sama Dinda kan nggak baik-baik aja hubungannya. Sebenarnya sih yang lagi gue pikirin bukan Dinda. Maksud lo apa nih? Jadi yang ada di pikiran lo siapa, Sak? Ariana, Bon.